Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Renungan Harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Selasa 11 Januari tahun 2022. Renungan firman Tuhan pagi ini diambil dari kitab Matius 16 ayat 5 sampai dengan yang ke-6 yang demikian. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Judul renungan kita pagi ini adalah salah fokus. Bapak Ibu, Saudara-saudari Jemaat GKJ Bandung yang terkasih, istilah kata fokus itu sering kita kenal secara teknis pada kamera, di mana istilah ini mengacu pada bagian gambar yang jelas dan juga tajam. Lawannya adalah blur atau kabur, yang berarti tidak fokus. Seorang fotografer saat menempatkan sebuah subjek dalam fotonya, dia akan berusaha supaya mata yang melihat foto tersebut akan langsung tertuju pada subjek yang diarahkan. Dan agar orang yang melihat foto tersebut tidak salah fokus, maka biasanya objek di sekitar subjek tersebut dibuat blur atau kabur. Masalah fokus ini juga terjadi pada murid-murid Yesus. Ketika Yesus bercerita kepada para muridnya tentang ragi orang Farisi dan Saduki, ternyata para murid salah fokus ketika memahami perkataan Yesus. Mereka berpikir bahwa ragi yang dimaksud di sini adalah zat yang berkaitan dengan makanan atau zat yang berkaitan dengan roti dari orang Farisi dan Saduki. Namun ternyata yang dimaksud Yesus adalah pengaruh dari ajaran-ajaran orang-orang Farisi dan Saduki yang dapat menyesatkan mereka. Dan salah fokus pada murid-murid Yesus sering sekali terjadi ketika mereka mendengarkan perkataan-perkataan Yesus. Lalu, mengapa sebetulnya seringkali orang salah fokus dalam melihat dan juga memahami sesuatu? Ada beberapa hal yang membuat seseorang salah fokus. Bisa karena beda persepsi, bisa juga karena pola pikir yang sudah terbentuk, atau karena keinginan hati, dan juga mungkin karena ambisi. Bukankah hal-hal ini yang juga mempengaruhi kehidupan kita ketika mengikuti Yesus? Seringkali Yesus berbicara dan juga mengajarkan tentang nilai-nilai kerajaan Allah agar kita sebagai muridnya dapat melakukan apa yang dikehendakinya. Namun, yang terjadi adalah pikiran dan tindakan kita tidak sejalan. Allah ingin kita ke kanan, yang kita lakukan adalah jalan ke kiri. Ini terjadi karena kita menafsirkan sendiri perintah Allah dengan keinginan kita, juga dengan sedikit pola pikir yang sudah terbentuk, apalagi dibumbui dengan ambisi. Maka sudah pasti kita salah di dalam melihat keinginan Allah. Bahkan kita tidak sadar kalau kita sudah jauh di luar jalur Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari, menjadi satu pertanyaan yang mendasar bagi kita semua. Sudahkah kita hidup terfokus pada Allah? Atau hidup yang kita jalani selama ini hanya terfokus pada dunia dan juga diri sendiri? Kalau hidup kita sudah terfokus kepada Allah, tentu yang kita layani dan juga yang kita utamakan adalah Allah, bukan keinginan kita sendiri, bukan pikiran kita sendiri, apalagi ambisi kita sendiri. Pagi ini Tuhan mengingatkan kita untuk selalu berfokus kepada Kristus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin.